Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dikenal sebagai Abu Nawas. Ia seorang pujangga Arab, dilahirkan di kota Afas, Persia. Darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi. Cerita berikut diambil dari kisah 1001 malam. Suatu hari, Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Apabila mengganti kerugian, inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang, "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi." Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi, kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini, lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas, karena pada saat itu, para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri, barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu, ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta
dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa, Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena ia ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur, kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu, serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang, bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas lalu, bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda, dengan tambang. Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas, kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu. Sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas. Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas dengan bangga, kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya, Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas enteng.
Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, tuanku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Tidak seperti biasa. Pada hari itu, Baginda Harun ar-Rasyid tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat jelata. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda ingin belusukan secara rahasia, tanpa gembar-gembor, karena ini bukan pencitraan. Setelah yakin tak akan ada seorang pun yang mengenalinya, Baginda pun mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, lalu bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Lah juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Mendengar penjelasan ulama ini membuat Baginda Raja terkesan. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Maka dipanggillah si cerdik itu. Setelah Abu Nawas menghadap, Baginda bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan." "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Hari itu Abu Nawas agak santai setelah sibuk memanen kentang. Tiba-tiba pegawai istana datang. "Tuan Abu Nawas," kata pegawai istana itu sesampai di rumah Abu Nawas. "Tuan,
hamba dipersilahkan Baginda Raja datang ke istana hari ini juga. Setelah sedikit berdandan, Abu Nawas meluncur ke istana, tidak terlalu jauh, hanya setengah jam saja sudah sampai. Hai Abu Nawas, ujar Sultan, begitu Abu Nawas menampakkan batang hidungnya, tahukah kamu, mengapa kamu aku panggil kemari? Abu Nawas hanya cengok saja, menanti titah selanjutnya. Baginda, aku minta tolong kepadamu untuk mengajari lembuku supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembu itu tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka membunuh kamu, titah Baginda sembari menunjuk beberapa orang algojo. Abu Nawas garuk-garuk kepala. Akhirnya ia pun menyanggupi. Baiklah Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Titah Tuanku Patik junjung di atas kepala Patik, tutur Abu Nawas takzim. Selanjutnya Baginda menyuruh Abu Nawas pulang dengan menuntun seekor lembu. Sesampai di rumah lembu itu, diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya tanpa henti. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari, sehingga tidak terpikirkan untuk menghadap ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda menyuruh seorang hamba melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah dia mampu mengajari lembu itu mengaji atau tidak? Apa yang disaksikan oleh hamba sahaya tadi di rumah Abu Nawas? Tiada lain cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata atau sampai binatang itu kesakitan setengah mati, maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Sultan. Mohon ampun Baginda, kata hamba sahaya itu. Sesampai di istana, Patik lihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Baginda terheran-heran mendengar laporan itu. Setelah berpikir sejenak, Baginda bertitah, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana. Ia pun datang menyembah. Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu? Dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran? Tanya Baginda Sultan. Sudah bisa sedikit-sedikit, ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Tadi aku suruh seorang hamba melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Aku mau tahu apa artinya perkataan itu. Ampun keduli Syah Alam, kata Abu Nawas. Arti atau itu adalah jika bukan lembu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas, sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai. Atau hamba yang mati, atau paduka yang mati, atau salah satu, barulah habis perkara lembu itu, Baginda terperanjat di tempat duduknya, tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah tercenung sejenak, Baginda berkata, kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil, atau kamu jual, atau kamu buat sate. Terima kasih banyak-banyak, ya Tuanku Baginda Syah Alam, kata Abu Nawas sambil menyembah hingga kepalanya menyentuh tanah. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Esok atau hari Abu Nawas berkeliling kampung tanpa tujuan apapun. Ia sekadar ingin mengetahui kondisi masyarakat yang mestinya menjadi tugas pihak kerajaan. Kemudian, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, Abu Nawas melewati perkampungan suku Badui. Dia melihat sebuah rumah besar, semacam pasar yang di dalamnya terdapat orang-orang Badui yang sedang berjualan bubur haris, bubur khas makanan para petani. Merasa lelah, Abu Nawas memilih tidak masuk ke pasar tersebut, apalagi memakan bubur yang terkenal lezat itu.
Dirinya sampai di pinggir sungai dan berteduh di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi. Abu Nawas menikmati suasana desa yang asri tersebut sampai tertidur. Tidak sadar dalam kondisi terlelap, setelah terbangun, dia kaget sudah berada di dalam penjara. Ia menatap seorang dari suku Baduy yang ada di depannya. "Mengapa aku di penjara?" "Kau akan kami jadikan campuran bubur Haris," jawab warga suku Baduy itu. "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" tanya Abu Nawas. "Bersiaplah," ujar orang tersebut. Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore, akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk." "Benarkah?" tanya orang itu. "Aku tidak pernah bohong," kata Abu Nawas coba meyakinkan. Entah kenapa akhirnya orang dari suku Baduy itu percaya dan melepaskan Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas justru membawa Baginda Raja yang menyamar sebagai orang biasa untuk membereskan praktik buruk di desa itu. Suatu hari Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka. Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas?" "Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ, Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balasnya. Cerita lucu Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan terasa berat hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya, tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati. Akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal
Ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya, Baginda Raja. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik di bawah pohon yang rindang. Ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku, mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum, sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja coba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankan unta itu beranak, bukan bertelur. Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Esok harinya, Baginda Raja tampak segar bugar dan anehnya sakit yang diderita hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku, ya?" ucap Baginda Raja dengan marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta. Padahal unta tidak bertelur, tapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja, Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar. Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan, aku semalaman dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.